Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin bakal merombak total cara kalian ngelihat pasar saham. Kita mau ubah pola pikir dari yang tadinya gampang panik tiap lihat pergerakan harga harian, jadi lebih tenang, persis kayak seorang pemilik bisnis jangka panjang yang sejati. Kita bakal bedah tuntas satu konsep super penting yang bakal jadi kompas investasi kita. Oke, mari kita selami bagian pertama ini soal turbulensi pasar saham. Bayangin aja kalian lagi duduk santai di dalam pesawat komersial dan tiba-tiba cuaca di luar memburuk. Pernah nggak sih kalian naik pesawat pas lagi badai? Coba deh ingat-ingat atau bayangin rasanya. Kalian nengok keluar jendela penumpang. Awan gelap banget, kilat nyamber-nyamber, dan pesawatnya berguncang parah. Kadang pesawatnya kerasa anjlok tajam, bikin perut mual, dan mungkin kopi di meja tumpah dikit. Terus mendadak terangkat naik lagi. Kalau kita cuma ngelihat dari kaca jendela itu, pergerakannya beneran kelihatan kacau dan ya serem banget kan? Tapi coba deh kita pindah ke ruang kokpit. Pemandangan sang pilot itu beda jauh loh. Di saat kita sebagai penumpang lagi panik ngerasain guncangan, pilotnya malah tenang-tenang aja. Kenapa? Karena dia nggak ngeliatin jendela, dia fokus ke layar radarnya. Di layar itu nggak ada yang namanya kekacauan, cuma ada satu garis lurus yang mulus, stabil, warna biru. Garis itulah yang mastiin pesawat tetap di jalur yang benar buat nyampe ke tujuan. Buat pilot, guncangan di luar itu cuma kebisingan sementara. Nah, kekacauan yang kita lihat dari jendela tadi itu persis banget sama fluktuasi harga saham harian di pasar modal. Kelihatan liar dan nakutin banget kalau kita nggak punya alat navigasi yang pas. Masuk ke bagian kedua, kita kenalan sama radar autopilot kita, yaitu moving average. Sama kayak sang pilot yang butuh instrumen buat nembus badai, sebagai investor kita juga butuh radar sendiri biar nggak gampang panik. Jadi, di dunia analisa teknikal, radar andalan kita ini namanya moving average atau rata-rata pergerakan. Simpelnya gini, indikator ini tugasnya menghaluskan pergerakan harga harian yang liar tadi. Dia ibaratnya memotong semua kebisingan atau noise dari volatilitas harga jangka pendek. Hasilnya, garis ini ngasih lihat kita arah tren bisnis yang sesungguhnya secara jauh lebih objektif. Kita nggak lagi pusing ngeliatin riak ombak kecil tiap hari, tapi kita bisa langsung ngeliat arus utama dari lautan itu sendiri. Kerennya lagi, radar ini bisa diatur jangkauannya, tergantung sejauh mana pandangan penerbangan kita. Kalian bisa pakai berbagai periode waktu, misalnya kalau mau lihat tren jangka pendek, kita bisa pakai MA20. Tapi kalau kita benar-benar mau pakai kacamata seorang pemilik bisnis sejati, nah kalian bakal suka banget sama yang namanya MA200. MA200 ini ngebantu kita buat fokus ke tren jangka panjang. Mastiin kalau secara fundamental dan historis, bisnis yang kita pegang masih ada di jalur pertumbuhan yang benar. Oh ya, garis ini juga punya semacam fungsi rahasia sebagai penahan pergerakan harga, yang bakal kita bahas sebentar lagi. Lanjut ke bagian ketiga, soal mekanika indikator. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah gimana kita ngebongkar cara kerja instrumen kontrol kita ini di belakang layar. Prosesnya itu beneran sistematis tapi luar biasa gampang dipahami. Anggap aja kita lagi pakai MA5 ya. Langkah pertama, sistem bakal ngejumlahin harga penutupan dari 5 hari terakhir operasional bisnis. Terus langkah kedua, totalnya dibagi 5 buat dapat rata-ratanya. Nah, langkah ketiga ini kuncinya. Besok harinya, data dari hari yang paling lama bakal dibuang dan diganti sama data harga dari hari yang paling baru. Makanya dia disebut rata-rata yang bergerak. Matematika simpel ini secara otomatis meratakan semua kebisingan dan kepanikan pasar harian jadi satu jalur mulus yang jelas banget buat dibaca. Cara baca jalur penerbangan ini juga logis banget. Kalau garis rata-ratanya mengarah ke atas dan harga saham saat ini ada di atas garis itu, berarti trennya udah pasti naik. Sebaliknya, kalau garisnya melandai ke bawah, berarti bisnisnya lagi dalam tren turun. Terus, ingat soal fungsi rahasia penahan harga tadi? Itu namanya support dinamis. Sering kejadian, pas harga lagi anjlok karena turbulensi, harganya bakal mantul naik lagi pas nyentuh garis MA. Jadi garis ini bertindak persis kayak lantai yang bergerak ke atas, seiring bertumbuhnya nilai bisnis dari waktu ke waktu. Di bagian keempat ini, kita akan pelajari panduan kilat soal kosakata teknis dan sinyal navigasi lanjutan di dashboard pilot kita. Namanya mungkin kedengeran rumit, padahal aslinya gampang banget. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian dua sinyal yang paling terkenal di dunia investasi. Pertama, Golden Cross. Ini kejadian pas garis jangka pendek memotong ke atas garis jangka panjang. Ini sinyal beli yang kuat banget, ibaratnya pesawat kita siap mendaki tajam. Nah, kebalikannya adalah Death Cross. Kalau garis yang pendek memotong ke bawah garis yang panjang, ini kayak peringatan awal kalau bisnis kita lagi kehilangan ketinggiannya. Kalian mungkin juga bakal sering dengar istilah lagging indicator atau indikator yang berjalan di belakang.
Nggak usah khawatir kalau alat ini dibilang terlambat dibandingin harga detik ini. Kenapa? Ya karena dia pakai data historis yang udah benar-benar terverifikasi. Sebagai pemilik bisnis jangka panjang, kita kan maunya ngelihat rekam jejak yang solid, bukan cuma prediksi tebak-tebakan sesaat. Tapi kalau kalian butuh sinyal yang lebih responsif sama kejadian terbaru, ada instrumen lain namanya EMA atau Exponential Moving Average. EMA ini ngasih bobot matematika yang lebih besar buat harga di hari-hari terakhir. Jadi dia jauh lebih sensitif buat ngebaca perubahan arah angin saat ini. Bagian kelima, fokus ke gambaran besar. Jadi poin krusialnya adalah gimana kita bisa membawa semua pemahaman teknis ini ke dalam pola pikir keseharian kita sebagai investor. Coba kita ingat-ingat lagi tujuan utama kita. Alat ukur sederhana kayak moving average ini sebenarnya ada supaya kita berhenti bereaksi emosional tiap lihat pergerakan pasar. Selama harga saham masih ada di atas garis rata-ratanya, kalian bisa tarik napas lega. Jalur penerbangan investasi kalian aman dan ada di arah yang benar. Ini tuh perubahan pola pikir yang luar biasa penting. Dengan nyaring kebisingan pasar pakai moving average, kita nggak lagi jadi spekulan dari hari ke hari. Sebaliknya, kita lagi mantau lintasan kesuksesan jangka panjang dari bisnis-bisnis hebat yang kita miliki. Sebagai penutup, saya mau kalian nanya hal ini ke diri sendiri. Pas besok pasar saham mulai berguncang lagi, kalian mau jadi siapa? Apakah kalian mau tetap jadi penumpang yang panik, ngeliatin badai dari balik jendela? Atau kalian mau milih buat jadi sang pilot yang fokus, yang benar-benar percaya sama instrumen radarnya buat nyampe ke tujuan finansial jangka panjang? Teruslah belajar, dan jadilah pilot yang memegang kendali penuh atas portofolio kalian sendiri.